Pak Paul, ini aku lagi kepikiran ya. Kan ceritanya nih sekarang yang tadinya marah-marah kan umat Islam ya, karena merasa Pak ini andaikan benar ya, Pak Ferdinand itu Kristen dan Pak Ferdinand itu membandingkan Allahnya agama Islam dengan Allah agama Kristen gitu kan. Nah sekarang kalau posisinya begini, gimana posisi artinya ternyata Pak Ferdinand itu mualaf gitu ya. Dan apa kita tanya aja sama Pak Ferdinand, yang lu maksud tuh lemah tuh siapa? Yang lu maksud yang kuat tuh siapa? Gitu loh. Kan dia sudah bilang dia saking stresnya kan, kalau aku baca dia saking stresnya sehingga dia berimajiner gitu loh. Tapi menurut aku sih, kan dia pernah masuk ke Zoom-nya Pak Paul juga kan, Pak Ferdinand. Nah, seru juga tuh kalau diundang, terus kita tanya tanpa perlu ini ya, cuma nanya aja, penasaran aja waktu itu yang dimaksud Allah yang kuat tuh siapa gitu loh, apakah Tuhan Yesus atau bukan? Ya mungkin aja gara-gara itu beliau bisa bertobat. Sebenarnya Bu Nats nggak perlu, karena yang disampaikan oleh si Huta Hayan itu kan umum, tidak menunjuk kepada sosok agama atau sosok Allah yang mana. Betul. Dia nggak bilang Islam atau Kristen secara umum. Jadi lemah itu juga kan, untuk ditindak hukumnya apa? Memang itu waktu hari Rabu kebetulan aku dan Pak Paul udah diskusikan panjang lebar ya Pak Paul ya hari Rabu. Pokoknya udah jam 12-an malam deh gitu. Enggak, maksud saya ini kan sekarang kasusnya jadi lucu gitu ya. Jadi lucu, orang Islam yang tadinya marah-marah bingung gitu loh. Oh ternyata yang ngomong ini sesama Islam gitu loh. Nah makanya sekarang konteksnya nih, kan Pak Ferdinand pernah masuk ke Zoom-nya Pak Paul gitu loh. Mungkin kita perlu nanya gitu loh, wawancara sedikit. Malah yang itu aja sih Pak Paul. Tapi kalau Ferdinand masuk ke Zoom saya, dia nanti kena penistaan, malah kena. Jadi dia nggak boleh. Oh boleh, karena kan channel ini kan channel panas yang menggugat Islam. Makanya Ferdinand nggak boleh masuk sekarang ini. Kalau masuk dia langsung kena penistaan. Dia tahu. Ya kan? Yang harus dipertanyakan nih polisinya nih, alat hukumnya ngapain bertindak hukum untuk hal yang nggak jelas. Betul. Iya karena kan dia dipikir Ferdinand itu Kristen, Pak Beka. Tadinya dipikir Ferdinand itu Kristen. Nah sekarang kalau ternyata kan Ferdinand ini kan mualaf, ya kan? Berarti yang seharusnya yang melaporkan si KNP itu melaporkan karena Ferdinand menista agama Kristen. Nah betul, itu cerdas. Iya. KNPI kan melaporkan sekarang posisinya Ferdinand menista agama Islam. Iya. Sekarang berani nggak sih KNPI melaporkan ya bahwa Ferdinand menista agama Kristen? Iya. Ya, tadi saya baca ya. Jauh babi dari panggang. Jauh babi dari panggang. Apa tadi? Pak Paul. Pak Paul. Tadi saya baca ya pernyataan dari Muhammadiyah bahwa Pak Ferdinand itu menghina agama, jadi gak disebut agamanya apa. Pernyataan Muhammadiyah ya, pernyataan karena udah tahu Ferdinand mualaf ya kan. Pertanyaannya apakah orang Kristen merasa terhina? Nah, jadi siapa? Harusnya jadi kan korbannya kan harus orang yang beragama tersebut yang laporin. Ya, tapi harusnya Gilbert yang laporin kan, tapi kan Gilbertnya malah minta maaf sama orang Islam. Itu temennya Pak Paul tuh. Temen saya lagi bilang ya. Iya dong. Amit-amit punya teman macam dia. Bingung kan? Tapi kalau yang KNPI tadi kan kemarin kenapa? Kalau kita motifnya KNPI kan kita tahu bininya ditidurin sama Ferdinand, makanya dia gosip. Biar bener. Gosip. Kok gosip gimana? Gosip. N26 bersabda kok gosip. Ini kan terawangan. Kalau saya bukan nabi gosip, saya kan nabi. Ini terawangan. Gitu ya. Tapi bagus juga sih Pak Paul. Jadi siapa itu yang KNP itu kayaknya lucu juga kalau dilaporkan ya. Karena bener. Jadi dia udah kecelek, malu lah ya. Makanya sekarang kagok ini KNP ini dia bingung sekarang dia ini. Ya kan? Ternyata mualaf dan ada buktinya lagi dia mualaf. Ada fotonya kan waktu dimualafkan. Iya. Bener. Nah. Jadi Pak Paul nggak akan nuntut Ferdinand ya, udah biarin aja lah ya. Kalau Ferdinand ya gimana menuntut kita nggak. Najwa, jangan juga mancing sama
Jangan suka mancing sama Pak Pol loh. Pak Pol itu akan jawab semua apa yang pokoknya kelintas apa dikeluarin. Biarin. aja. Aduh. Orang pagi-pagi kita udah, Pak Paul pasti tadi bangun-bangun pagi-pagi ngeliat chat udah kaget tuh. Iya. Bener. Bener nggak? Iya, bangun-bangun lihat chatnya kalian jadi asem gitu. Tuh, itu yang lucu ya. Di tengah tadinya kita serius-serius gitu, apa bener ini Pak Ferdinand ini Kristen apa enggak gitu ya. Ternyata Tuhan bikin bercandaan baru aja ya. Iya, makanya kan bilang itu kan tadi bedanya gosip dengan terawangan. Karena saya nabi, saya boleh ngomong apa aja. Kalau saya bukan nabi nggak boleh. Tapi tadi kata Pak, tapi katanya apa ya? Intinya kan sebenarnya kita jangan terpancing lagi untuk minta maaf. Itu sih sebenarnya Pak Paul. Sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah kalau kita nggak salah jangan minta maaf. Karena Anda sedang di framing kalau begitu nanti. Termasuk dalam hubungan suami istri. Kenapa kalian suami istri hubungannya nggak beres-beres? Karena kamu nggak salah, kamu minta maaf. Akhirnya kamu nggak ngerti salahnya apa. Lama-lama pokoknya si istri yang terintimidasi atau suaminya yang takut istri ini dikit-dikit minta maaf dikit tanpa dia nggak ngerti salahnya di mana. Akhirnya dia ulangi lagi. Kalau kata maaf itu artinya pertobatan. Begitu dia maaf, dia ngerti dia salahnya apa, dia besok nggak bikin lagi. Tetapi dia bingung. Lawang saya lagi nuang sop ke nasi. Bilang wah tiba-tiba marah-marah. Nah si suami bingung kan. Salahnya di mana? Iya, maaf ya sayang, maaf. Besok begitu lagi tiba-tiba marah tanpa dia ngerti. Akhirnya dimarahin terus, gak taunya gara-gara apa? Gara-gara misalnya nih, dia lupa baca bismillah dulu misalnya. Tapi kan dia nggak ngerti salahnya di mana. Si istri juga ngomong atau si suami juga nggak ngomong salahmu di mana. Pokoknya maaf aja. Ya maaf. Akhirnya maaf ya Pak, retorika. Akhirnya capek nggak dengerin kata maaf? Capek. Ya, betul. Capek dengerin kata maaf. Cuman kayaknya itu yang terjadi dalam keluarga, hubungan dikit-dikit maaf. Jangan pernah minta maaf kalau kita nggak tahu salahnya di mana. Siap. Itu. Nah, kalau si Gibran kan pendeta bangsat memang kan, dia ngajarin jemaatnya buat ketakutan. Kan pendeta bangsat namanya, kata Tuhan Yesus mendingan taruh batu kilangan cemplungin ke laut ya kan. Masalahnya nggak bisa, batu kilangan sama balonnya dia lebih gede balonnya dia ngambang jadi cemplungin ke laut. Ini saya lagi nanyain nih Pak Paul, saya lagi nanyain ke apa namanya orangnya Gilbert gitu loh. Apa bener Kak sih itu yang terjadi gitu loh? Bener nggak Pak Gilbert? Minta maaf. Kadang-kadang kan bisa aja dipelintir gitu loh Pak Paul. Iya bisa. Oke, Nanang Suprianto. Sambil tunggu ya, jangan di mute, bukan aja sambil nanti kasih kabar ya. Oke. Ya baik. Ya berarti. Ini Nanang Suprianto mikrofonnya mikrofonnya rusak, dilepas dulu atau pakai headset dulu karena jahat artinya dia itu munafik dan itu jahat sekali. Kemunafikannya didasari dari ketakutannya dia, itu jahat ya. Apapun alasannya Pak, apakah dia karena takut, apakah karena itu ada kepentingan khusus gitu ya, kepentingan mau yang lain-lain lah, kepentingan dunia gitu, apakah itu karena motifnya motif ekonomi ataupun apapun gitu, tapi itu jahat Pak, jahat terhadap orang Kristen secara keseluruhan Pak. Iya gitu. Jahat sekali itu. Motifnya apapun jahat. Dia memframing kita. Seakan-akan kita ini kurang ajar, seakan semua orang Kristen kurang ajar. Betul Pak, itu Pak. Itu persoalannya Pak. Sementara buat dia itu mungkin buat pencitraan, untuk menunjukkan bahwa dia itu orang hebat gitu Pak. Orang baik, orang yang agung gitu ya. Tapi buat orang Kristen itu jahat Pak. Itu berbahaya Pak. Bahaya. Setara dengan Judas Iskariot itu. Kenapa Pak Santi Ahmad ulangi? Itu setara dengan Judas Iskariot. Pura-pura mencium, iya. Iya. Pengkhianat, pengkhianat sebetulnya si Gilbert ini. Makanya saya lagi mikir jemaatnya ini edan semua, goblok semua, apa gimana sih ya jemaatnya Gilbert ya? Kok nggak ada yang negur Gilbert gitu ya jemaatnya gitu ya?
Tolol semua kali ya, dicekokin gitu ya, dicekokin sepatunya anaknya mau kali ya. Udah dijejel, udah makan terasi sepatunya anaknya gitu. Udah karena aroma hadirat 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 Tuhan sepatu.